Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat walafiat. Ayah bunda, semua keluarga juga sehat walafiat. Diberikan rezeki yang halal dan barokah. Anak-anak tetap jaga protokol kesehatan dengan melakukan 3M, mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari ulang materi SBDP tema 6. Jadi sebelumnya marilah kita berdoa dulu agar awal hingga akhir pembelajaran yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai, anak-anak. Hari ini kita akan melaksanakan PH tema 6 kode 6 SBDP. Jadi harus diingat-ingat kembali materinya supaya nanti anak-anak pada saat mengerjakan PH diberikan kemudahan. Ringkasan materi tema 6 kode 6 SBDP kelas 1 SD. Anak-anak hebat, hari ini kita akan mengingat kembali materi tentang satu bunyi kuat dan bunyi lemah. Mengenal gerakan tari, kemudian kita akan belajar karya cetak 3 dimensi. Yang keempat, manfaat bahan bekas dari hewan atau bulu ayam. Jadi ada 4 itu nanti yang akan kita laksanakan di PH. Jadi anak-anak harus paham dan mengerti. Anak-anak, ayo kita menyanyikan lagu Si Nyamuk Nakal. Anak-anak sudah pernah menyanyikan lagu Si Nyamuk Nakal? Pasti sudah pernah. Dulu pada waktu TK ya anak-anak ya. Coba diingat-ingat ya. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Nah, masih ingat? Baiklah anak-anak, sekarang coba lihat di nyanyian yang ada di layar atau yang kalian perhatikan, ada 2 macam warna, warna biru dan warna merah. Nah, warna biru kita nyanyikan dengan suara yang lemah, sedangkan warna merah kita nyanyikan dengan suara yang kuat. Coba kita bersama-sama menyanyikan. Banyak nyamuk di rumahku, kuat gara-gara aku malas bersih-bersih. Sekarang yang biru. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Nah, anak-anak sudah ingat kan? Lagu itu selalu kita nyanyikan pada saat kita kecil. Nah, anak-anak, yang berwarna biru kita nyanyikan dengan suara lemah, yang berwarna merah kita nyanyikan dengan suara kuat. Jadi ada berapa macam suara pada nyanyian Si Nyamuk Nakal? Ada 2, suara lemah dan suara yang kuat. Sudah paham ya? Baiklah kita lanjutkan yang kedua. Menirukan gerakan tari sederhana. Anak-anak, tema 6 ini adalah
kita belajar tentang bagaimana cara menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Jadi gerakan tari yang kita lakukan adalah gerakan cara membersihkan lingkungan. Yang pertama adalah gerakan menyapu. Coba perhatikan Siti. Siti melakukan gerakan menyapu. Tangannya satu di atas, tangan satunya di bawah. Kemudian dia melakukan gerakan menyapu. Kemudian berikutnya adalah gerakan membuang sampah. Ya, anak-anak ya. Seperti itu caranya. Anak-anak bisa praktek dengan menggunakan gerakan Siti dan gerakan Dayu. Kemudian Lani, gerakan memungut sampah. Lihatlah, tangannya yang kanan di bawah, terus pandangannya ke bawah, dan tangannya yang kiri di atas. Kemudian Beni, gerakan menyiram tanaman. Kakinya dibuka, tangannya ke atas satu, ke bawah satu, tetapi badannya tegak. Berikutnya adalah Edo melakukan gerakan memetik ranting. Kedua tangannya di atas dan kakinya yang sebelah kiri ke belakang. Kemudian Udin melakukan gerakan menyiram tanaman juga. Jadi tangannya yang kanan ke bawah, yang kiri ke atas dengan kaki di silang. Anak-anak bisa melakukan gerakan seperti itu? Baiklah. Nah, anak-anak, gerakan sederhana jika digabung akan menjadi tarian yang indah. Lihatlah teman-teman kalian sudah siap menari. Anak-anak juga bisa melakukan gerakan seperti itu. Yang ketiga adalah karya cetak 3 dimensi. Membuat hasil karya cetak bisa dari macam-macam bahan, bisa dari tanah liat, bisa juga dari plastisin. Nah, anak-anak, di desa banyak sekali tanah liat. Anak-anak kalau ke desa, di rumah kakek nenek ada tanah liat, bisa digunakan untuk kerajinan tangan ya. Bisa dibentuk boneka, bisa membuat gerabah, dan banyak sekali. Coba kita lihat. Berikut urutan cara membuatnya. Ini tanah liat anak-anak ya. Siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Anak-anak bisa pinjam ibu, pinjam mama, pinjam. Di rumah mesti ada cetakan buat kue biasanya ya. Terbuat dari plastik juga ada. Lucu-lucu sekali, ada yang berbentuk boneka. Nah, itu kalau sudah masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Setelah rapi, kemudian lepaskan tanah liat dari cetakan. Setelah itu keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Nah, setelah itu anak-anak, yang terakhir atau finishingnya adalah dicat yang rapi. Perhatikan, jangan sampai catnya keluar dari garis sehingga nanti bentuknya menjadi kurang bagus. Seperti ini ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir adalah memanfaatkan bahan alam atau bulu ayam menjadi hasil karya. Anak-anak sudah mengumpulkan semua, ini pinter-pinter semua. Nah, yang belum mengumpulkan ditunggu Bu Guru ya nak ya. Kalian harus membuat kerajinan ini, menyenangkan sekali. Amati karya kerajinan berikut. Dapatkah kamu membuatnya? Anak-anak sudah mengirim fotonya. Ini hiasan pensil dan mahkota. Terbuat dari bulu ayam. Anak-anak, kalau anak-anak punya ayam peliharaan, kalau ayam itu bulunya rontok bisa dikumpulkan, nanti kalau sudah banyak bisa digunakan untuk kerajinan. Atau anak-anak bisa ke pasar, di pasar itu ada orang yang menyembelih ayam, bisa meminta kemudian dicuci bersih dan dijemur supaya hasilnya nanti bagus dan tidak bau.
Nah, demikian anak-anak hebat ringkasan materi tema 6 kode 6. Semoga anak-anak mengerti penjelasan Bu Guru dan dapat mengerjakan PH dengan jujur dan teliti. Sebelum diakhiri, marilah kita tutup dengan doa. Semoga anak-anak diberi kemudahan dalam mengerjakan PH. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.